Perkenalkan, nama saya Nurse Dikadek Bayu Sinta Sri Utami Eskap dengan NIM 210029910089, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah video praktik pembelajaran RPP pertama yang saya laksanakan di SMK Kesehatan Bali Dewata. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak sudah memimpin doa pada hari ini. Pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 kita bertemu kembali di kelas komunikasi. Bagaimana anak-anak, sudah siap semua? Siap, Bu. Ya, baik, semua sudah siap. Tentu juga Ibu ingatkan kepada anak-anak jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Ya, yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Yang ketiga? Jaga jarak. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Amelia Septining Tias, Hadir, Bu. Anggun Kimi Koirunisa, Hadir, Bu. Igusti Ayu Putu Arini, Hadir, Bu. Kairunisa Lailatul Ramadhani, Michiko Hasya Firsyanti Putri. Hadir, Bu. Ya anak-anak, silakan posisikan tubuh kalian dalam posisi tegak juga nyaman agar bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Ya anak-anak, masih ingatkah minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya masih. Kira-kira tentang apa anak-anak? Ya. Komunikasi sesuai tingkatan usia, Bu. Ya. Ya, komunikasi sesuai dengan tingkatan usia. Nah, masih ada yang ingat bagaimana teknik berkomunikasi dengan lansia? Ingat, Bu. Ya, ingat. Silakan, siapa yang mau jawab? Fokus, Bu, di mana perawat harus tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang diinginkan. Ya, baik. Ada lagi? Silakan. Ya. Sabar dan ikhlas, karena pada biasanya lansia itu emosionalnya berubah-ubah, jadi kita harus sabar dan ikhlas menghadapinya. Ya, berarti anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu. Berarti hari ini anak-anak siap mengikuti materi selanjutnya, yaitu komunikasi terapeutik ya, di mana selama 135 menit ke depan kita akan mempelajari tentang komunikasi terapeutik ya. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar, silakan diamati pada PowerPoint ya. Kira-kira ada gambar siapa di sana?
dengan masalah. Ya. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, seperti yang Ibu sudah bagikan 2 hari sebelumnya, ada materi ajar, LKPD, PowerPoint. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Baik. Ibu lanjut. Nah, tentu juga pada hari ini Ibu akan melakukan penilaian. Ya, di mana ada 3. Yang pertama adalah sikap. Ya, jadi penilaian sikap kalian Ibu akan nilai dari keaktifan, ya, mandiri, disiplin, juga bertanggung jawab. Ya, kemudian yang kedua ada pengetahuan, di mana nanti di kegiatan penutup anak-anak akan ada post test, ya, menjawab soal di sana. Ya, maka dari itu ikutilah pembelajaran ini dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Ibu akan nilai keterampilan kalian dari keaktifan saat berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya. Paham ya? Paham. Baik anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi kita, ya, supaya anak-anak tahu dulu materi tentang komunikasi secara penting. Silakan diamati, ya. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap orang dengan berbagai jenis pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang menuntut pekerjanya untuk melakukan komunikasi secara baik dan efektif adalah tenaga medis. Jenis komunikasi ini disebut juga dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan media utama yang digunakan untuk mengaplikasikan proses keperawatan di lingkungan medis atau dunia kesehatan. Komunikasi terapeutik dilaksanakan oleh orang-orang profesional yang bertujuan untuk menolong pasien dengan menggunakan pendekatan personal berdasarkan emosi dan juga perasaan. Agar komunikasi terapeutik dapat berjalan dengan baik, maka antara tenaga medis dan pasien harus melibatkan empati, saling percaya, validitas, dan juga perhatian. Berikut ini kami sampaikan tips berkomunikasi terapeutik secara efektif. Pertama, sejajar. Hal ini menegaskan bahwa tenaga medis dan pasien berada di posisi yang saling membutuhkan satu sama lain. Kedua, berhadapan. Sikap ini menunjukkan keterbukaan dan kesiapan dari tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ketiga, lakukan kontak mata pada saat berkomunikasi dengan pasien. Keempat, menunjukkan sikap terbuka dengan tidak melipat tangan ataupun kaki. Kelima, membungkuk ke arah pasien. Posisi ini menunjukkan keinginan tenaga medis untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pasien. Keenam, perhatikan isyarat nonverbal. Isyarat nonverbal akan memperlihatkan keseriusan tenaga medis dalam melayani pasien. Ketujuh, tetap rileks. Cara ini dilakukan tenaga medis untuk mengontrol diri pada saat berkomunikasi dengan pasien. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan tenaga medis dan pasien dapat bekerja sama untuk mencapai hubungan interpersonal yang erat, sehingga kesembuhan pasien dapat dicapai secara optimal. Mari berkomunikasi terapeutik secara efektif. Salam. Baik anak-anak, itulah tadi video yang sudah kalian amati. Kira-kira apa saja yang ada di sana? Ya, silakan Lasmi. Dalam video tadi menayangkan sikap cara berkomunikasi terapeutik yang baik dan benar terhadap pasien. Nah, betul apa tadi yang disampaikan oleh Lasmi. Kira-kira sikap apa yang harus dilakukan oleh perawat ketika bertemu dengan pasien? Ya, silakan Natalia. Mempertahankan kontak mata dan berhadapan sejajar. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Natalia, kita harus melakukan kontak mata dengan pasien. Jadi menunjukkan bahwa perawat terbuka terhadap pasien, siap menerima informasi. Kemudian apa lagi? Ya, silakan Nisa. Tidak melipat kaki dan tangan dan membungkuk saat mendengarkan pasien. Seperti yang tadi dibilang oleh Nisa, ya, jadi tidak boleh menyilang tangan ataupun menyilang kaki ketika berkomunikasi dengan pasien. Ya, menunjukkan supaya kita
gambar. Ya, di mana Nyonya R itu berusia 25 tahun. Kemudian sedang dirawat karena pos operasi CA mama sinistra. Jadi setelah melakukan operasi payudara di sebelah kiri. Ya, jadi pasien setelah dioperasi sering diam, kemudian memalingkan wajahnya ketika bertemu dengan perawat D. Dan terlihat seharian ini pasien belum makan makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Ya, jadi anak-anak ada kasus seperti ini, silakan anak-anak membentuk kelompok ya sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan. Silakan analisis permasalahan yang ada pada kasus tersebut. Ya, kemudian cari solusinya. Ya, nah anak-anak nanti silakan mencari jawabannya dari berbagai sumber. Ya, dari materi ajar yang ibu bagikan, dari buku paket ataupun sumber internet. Ya, silakan membuka handphonenya, asal materi yang dicari adalah tentang komunikasi daerah inti. Ya, untuk selanjutnya ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompok. Ya, baik, kelompok 1 ini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, baik anak-anak, silakan dikerjakan. Nanti membentuk lingkaran ya bersama kelompok. Kemudian ibu berikan waktu kurang lebih selama 20 menit untuk mengerjakan, untuk berdiskusi bersama kelompok. Kemudian setelah kalian membentuk kelompok, nanti ibu akan bimbing ya kalian untuk menemukan solusi. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint. Ya, nanti ibu akan tunjuk kelompok yang akan maju, ya, presentasi. Kemudian kelompok yang lain siap untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, paham ya? Baik, anak-anak untuk kegiatan kelompok silakan kalian membentuk lingkaran. Ya, ingat prokesnya. Ya. Baik, bagaimana kelompok 2 sudah sampai di mana diskusinya? Permasalahan apa yang kalian dapatkan? Masalahnya itu adalah seorang perawat dia berusia 8 tahun yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan klien, yaitu pasien Nyonya R berusia 25 tahun yang sedang dirawat. Nah, kira-kira sudah ditemukan solusinya seperti apa? Mempertahankan mata-mata pasien agar pasien terbuka kepada perawat. Nah, silakan kelompok 2 lanjutkan diskusinya ya. Bagaimana kelompok 1 sudah sampai di mana diskusinya? Sampai di teknik. Sampai di teknik. Nah, apa saja yang ada? Sudah ditemukan tekniknya? Nah, apa saja? Salah satunya?
Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Nah, waktu juga sudah 20 menit berlalu. Sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Jadi Ibu tunjuk kelompok 1 dan 2 yang akan mempresentasikan nanti. Kemudian kelompok 3 siap untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan terhadap kelompok yang presentasi. Kemudian Ibu minta salah satu dari kalian bisa menjadi moderator untuk membantu diskusi pada hari ini. Silakan, siapa? Ya. Saya Bu. Ya. Baik, moderator bisa. Kemudian notulennya siapa? Notulen, ya. Saya Bu. Baik, untuk diskusi hari ini akan dipandu oleh Nisa. Jadi masing-masing kelompok nanti yang mempresentasikan adalah perwakilannya. Ya, sudah ditentukan ya. Baik, kemudian waktu Ibu persilakan kepada moderator. Silakan. Selamat pagi teman-teman, di sini saya Nisa sebagai moderator. Saya persilahkan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan, menjelaskan tentang permasalahan kasus tadi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Santiatini. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang permasalahan yang terjadi di contoh PowerPoint di atas ini. Jadi, permasalahannya yang terjadi pada kasus di atas adalah seorang perawat G yang berusia 28 tahun mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan salah satu pasiennya karena pasiennya sering diam dan memalingkan wajahnya saat bertemu dengan perawat. Dan terlihat seharian pasien belum makan makanan yang disediakan dari rumah sakit. Baik, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok 1. Bagi yang menanggapi, silakan boleh bertanya pada kelompok 1. Seperti apa contoh kalimat terbuka? Jadi, contoh pertanyaan terbuka itu seperti apa kabar Ibu atau Bapak, apakah Ibu dengan Bapak ingin menanyakan sesuatu, dan apakah Ibu dan atau Bapak membutuhkan sesuatu, seperti itu. Bagaimana Ayu, apakah bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Bisa. Baik, terima kasih atas perwakilan kelompok 1 sudah berpresentasi dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari presentasi kelompok 1, sekarang perwakilan dari kelompok 2 untuk maju berpresentasi tentang masalah di depan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Nikada Ayu Pratiwi, nomor absen 28. Yang kedua, Nilo Putulaksmi Wulandari, nomor absen 25. Yang ketiga, Nimade Dela Antania Putri, nomor absen 27. Yang terakhir, Ninyoman Putri Rahayu, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan kasus tersebut, diskusikan dengan teman Anda dan tuangkanlah analisis data permasalahan apa yang terjadi pada kasus di atas. Permasalahan yang terjadi pada kasus di atas, seorang perawat G berusia 28 tahun yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan klien, yaitu pasien Nyonya R yang berusia 25 tahun sedang dirawat. Kesulitan berkomunikasi perawat dengan pasien tersebut mengakibatkan pasien yang sering diam, sehari belum makan yang disediakan, dan memalingkan wajahnya saat bertemu dengan perawat G tersebut. Dari hasil diskusi kelompok kami, sikap dan teknik komunikasi terapeutik, yaitu sikap berhadapan dengan lawan bicara, sikap tubuh terbuka, kaki dan tangan tidak bersilangan, menunduk atau memosisikan tubuh ke arah atau lebih dekat dengan lawan bicara, pertahankan kontak mata atau sejajar dan natural, dan bersikap tenang. Kemudian tekniknya mendengarkan. Perawat berusaha mengerti kalian dengan cara mendengarkan hal yang disampaikan kalian dan berupaya untuk memahami perasaan kalian. B. Menunjukkan penerimaan. Perawat harus waspada terhadap ekspresi wajah dan gerak tubuh yang menyatakan tidak setuju, seperti mengkerutkan
menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Perawat harus bertanya mengenai hal yang berkaitan untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai kalian. Dengan diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan kalian untuk mengorganisasikan pikirannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, apakah diharuskan adanya teknik komunikasi terapeutik dalam berkomunikasi antara pasien dan perawat? Ya, karena komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pasien. Baik, untuk Anggun, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Baik, itulah dia dari presentasi dari kelompok 2. Boleh beri tepuk tangan. Baik, saya akhiri presentasi ini dengan selamat pagi. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah presentasinya sangat bagus sekali, juga sudah ditanggapi oleh teman yang lain. Jadi tadi ada pertanyaan, seperti apa ya komunikasi yang harus disampaikan perawat oleh kepada pasien? Ya, salah satunya adalah menanyakan bagaimana kabar dari pasien, kemudian menanyakan bagaimana keluhan ibu hari ini. Ya, betul sekali. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana teknik ya dalam melakukan komunikasi terapeutik, apakah teknik itu memang diperlukan? Kira-kira perlu nggak? Ya, ibu akan bahas sedikit ya. Jadi komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal ya antara perawat dan pasien ya, dengan tujuan untuk mendorong kesembuhan dari pasien ya. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa tujuannya adalah untuk apa? Membantu mengatasi penyakit kalian, untuk mengurangi beban perasaan maupun pikirannya. Ya. Kemudian yang kedua, membantu mengambil tindakan yang tepat. Ya, seperti pada kasus tadi, pasiennya diam, memalingkan wajah. Kira-kira seperti apa perawat? Ya, bagaimana sikap perawat, teknik perawat agar pasiennya tidak terus-menerus dia diam dan memalingkan wajah. Ya, sehingga tindakan efektifnya tidak akan bisa kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Nah, ini adalah tujuan akhirnya. Ya, dari pasien yang sakit, ya masuk ke rumah sakit, ya tentu akan mengalami emosi. Ya, biasanya sehat kemudian sakit kan pasti ada terjadinya emosi, ditambah lagi sakit. Ya, pada kasus tadi post mama itu pasti akan berpengaruh terhadap psikologinya. Ya, bagaimana seorang perawat harus memperhatikan sikap juga teknik dalam berkomunikasi sehingga harapannya pasien sembuh dari operasi, juga supaya tidak memikirkan sakitnya, bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ya. 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 Berhadapan. Relax. Sejajar. Mempertahankan kontak mata. Tidak melipat tangan atau kaki. Kemudian ya, dan untuk menerima informasi
kita belajar tentang komunikasi terapeutik yang baik dan benar, meliputi sikap, teknik, dan cara pemecahan masalah terkait dengan komunikasi terapeutik. Baik, terima kasih Dewi telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan melakukan post-test, ya, memberikan post-test kepada anak-anak. Silakan nanti dijawab soal yang ada di sana. Ibu berikan waktu kurang lebih selama 10 menit. Ya, untuk itu silakan dimasukkan dulu bukunya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan post-test ya untuk menilai pengetahuan kalian terhadap proses pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu sudah kirimkan link post-test ke grup kalian ya. Silakan dibuka linknya ya, dijawab soal post-testnya. Di sana ada 5 soal. Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawab. Ya, silakan. Baik, anak-anak semua sudah menyelesaikan post-test ya dengan baik. Jadi sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu ingin mengetahui kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ya, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan? Saya. Dari yang telah kita pelajari hari ini yaitu tentang komunikasi terapeutik berupa pengertian dan tujuannya, yaitu bertujuan untuk kesembuhan pasien, dan teknik beserta sikapnya. Salah satu contohnya yaitu mempertahankan fokus mata dan mendengarkan informasi yang diberikan oleh pasien. Sekian. Baik, terima kasih Anggun sudah menyampaikan bahwa memang benar kita sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, sikap, dan teknik dalam menerapkan komunikasi. Kira-kira ada yang belum dipahami dari materi tersebut? Tidak. Semua sudah paham ya? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Baik, terima kasih. Anak-anak, jadi minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi selanjutnya yaitu tentang tahapan dari komunikasi terapeutik. Silakan dipelajari dulu materinya ya. Baik, Bu. Baik, pembelajaran sudah berakhir, maka kita akan akhiri dengan doa. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mas bisa berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak, setelah ini kalian bisa pulang ya. Tetap Ibu ingatkan, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Yang pertama apa tadi? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Tiga? Menjaga jarak. Baik. Baik, semua masih semangat ya? Masih. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi? Pagi, luar biasa. Baik, SMK Kesehatan Bali Dewata. Ya.
pertama yang saya laksanakan di SMK Kesehatan Bali Dewata. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.